kita semua pasti pernah gagal. Entah itu gagal ujian, gagal dalam hubungan, atau gagal meraih impian. Lalu, datanglah berbagai kalimat motivasi klise. Semangat dong, gagal itu awal kesuksesan, atau bangkit lagi. Niatnya baik, tapi kadang rasanya justru bikin muak. Ironisnya, di saat kita paling butuh dukungan, motivasi klise malah terasa kosong. Hari ini, di Naflava, kita akan bedah fakta psikologis di balik kegagalan dan bagaimana cara bangkit yang benar. Bukan cuma dengan kata-kata manis, tapi dengan pemahaman diri yang mendalam. Saat kita gagal, otak kita langsung merespons. Ini bukan cuma soal kecewa, tapi ada proses biologis dan psikologis yang terjadi. Jantung berdebar, perut mual, energi menurun. Ini adalah respons fight or flight versi gagal, di mana tubuh kita mempersiapkan diri untuk ancaman. Kita cenderung menyalahkan diri sendiri, merasa tidak cukup baik, atau bahkan malu pada orang lain. Pikiran terus-menerus berputar pada kegagalan, menganalisisnya berulang kali tanpa menemukan solusi. Ini menguras energi mental dan membuat kita terjebak. Rasa tidak berdaya dan pesimisme bisa menguasai, membuat kita enggan mencoba lagi. Intinya, kegagalan itu menyakitkan, dan otak kita didesain untuk mencoba menghindari rasa sakit. Motivasi klise seringkali mengabaikan fakta ini, seolah kita bisa langsung melompat dari keterpurukan tanpa memproses lukanya. Disinilah paradoksnya. Kita ingin sukses, tapi kita takut gagal. Padahal, kegagalan adalah guru terbaik. Menghindari rasa sakit akibat kegagalan justru membuat kita stagnan. Jika kita tidak memproses kegagalan, kita akan cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Kita tidak pernah belajar akar masalahnya. Rasa sakit dari kegagalan sebenarnya adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diubah, disesuaikan, atau ditingkatkan. Mengabaikannya berarti mengabaikan peluang pertumbuhan. Setiap kegagalan adalah eksperimen yang hasilnya tidak sesuai harapan. Ilmuwan tidak akan menyerah setelah satu eksperimen gagal. Mereka menganalisis dan mencoba lagi. Hidup pun begitu. Resiliensi, kemampuan untuk bangkit, tidak datang dari tidak pernah gagal, tapi dari pengalaman berulang kali jatuh dan menemukan cara untuk berdiri lagi. Jadi, jangan lari dari rasa sakit kegagalan. Hadapi, pahami, dan gunakan itu sebagai bahan bakar untuk langkah selanjutnya. Bagaimana cara bangkit yang realistis dan didukung psikologi? Ini bukan tentang berpura-pura baik-baik saja, tapi tentang strategi yang terbukti. Validasi emosimu. Wajar untuk sedih, kecewa, atau marah setelah gagal. Beri dirimu waktu singkat untuk merasakan itu. Menangislah, luapkan dalam jurnal. Namun, tetapkan batasan waktu. Jangan biarkan rumination menguasai berhari-hari. Ingat, kamu bukan kegagalanmu. Kegagalan adalah peristiwa, bukan identitas. Aku gagal dalam ujian ini berbeda dengan aku adalah orang gagal. Ubah narasimu. Setelah emosi sedikit tenang, duduklah dan analisis. Apa yang bisa kupelajari dari ini? Apa yang di luar kendaliku? Apa yang bisa kulakukan berbeda di lain waktu? Fokus pada faktor, bukan kesalahan personal. Tidak perlu langsung meloncat ke tujuan besar. Mulailah dengan langkah-langkah kecil. Setiap langkah kecil ke depan setelah kegagalan adalah kemenangan. Rayakan usaha, bukan hanya hasil akhir. Berbagi kegagalan dengan orang terpercaya yang bisa memberikan empati dan perspektif objektif, bukan hanya motivasi klise. Pahami bahwa kemampuanmu bisa berkembang. Kegagalan bukan bukti kamu tidak mampu, tapi bukti kamu sedang belajar dan berproses. Ini adalah pondasi psikologis untuk bangkit. Kegagalan itu adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan tumbuh. Bukan untuk dihindari, tapi untuk dipeluk, dipelajari, dan digunakan sebagai peta menuju versi diri yang lebih kuat dan bijaksana.
Ini adalah inti dari self-care realistis dan perjalanan mental wellness-mu. Pernah bangkit setelah kegagalan besar? Bagaimana caramu melakukannya? Cerita di kolom komentar ya.